Oda merupakan gadis berusia 22 tahun. Ini pun tak mau harus bekerja sebagai PSK di sebuah rumah bordil yang cukup tersohor kala itu. Pendidikan yang tak mampu dia enyam dan keterbatasan ekonomi membuatnya harus bekerja sebagai penghibur pria bajingan. Latar belakang cerita ini datang dari masa lampau pada sekitar tahun 1940, zaman di mana Belanda masih berkuasa di atas tanah Nusantara. Zaman itu pula di mana semua sistem ekonomi masih dijalankan oleh mereka. Semua berjalan dengan baik. Oda punya cukup banyak penggemar karena kecantikannya. Dia bahkan jadi rebutan di rumah bordil itu. Tapi semua masa itu berakhir saat Jepang mulai menginvasi bumi Nusantara. Pembantaian dan penjarahan dia lakukan oleh mereka bak anjing kelaparan. Tak butuh waktu lama, rumah bordil itu pun diambil alih oleh kepemimpinan Jepang. Lebih enak bekerja dengan Belanda daripada dengan Jepang. Slogan yang muncul setelah Jepang datang untuk menjajah. Karena kecantikan dan keramahannya, para tentara Jepang itu juga sangat menyukai Oda. Oda pun semakin banyak mendapatkan penggemar. Di mana dan bagaimanapun suksesnya seseorang, pasti akan ada yang iri dengan kesuksesan itu. Kita panggil saja namanya Wati. Wati ini juga merupakan idola di rumah bordil kelas atas. Namun tak sesukses seperti Oda. Rasa iri mulai memenuhi hati Wati. Maka Wati mulai merencanakan sesuatu untuk menghancurkan karir Oda. Suatu malam, saat Oda sedang menuju kembali ke rumahnya, ia dihadang oleh 3 orang pria berbadan tinggi besar. Ia disekap dan dibawa ke tengah hutan yang gelap. Malam itu, teriakan minta tolongnya tak terdengar. Oda diseret di tengah hutan. Teriakan Oda tak dapat didengar dan ia pun diperkosa bergilir oleh 3 orang pria. Kurang lebih 30 menit, ketiga orang pria itu pun selesai dengan perbuatan biadabnya. Sekilas terdengar di telinga Oda, ada suara perempuan turut terdengar berbicara dengan 3 pria itu. Mereka berempat membicarakan tentang setelah ini perempuan itu akan menjadi primadona satu-satunya di rumah bordil itu. Tiba-tiba Oda merasakan siraman air mengenai kepala dan wajahnya. Oda berteriak keras. Air itu membakar wajahnya yang berada di balik karung. Tak tahan rasa sakit yang dideritanya, Oda pun pingsan. Subuh harinya, tubuh Oda ditemukan oleh beberapa orang yang sedang mencari ubi talas di hutan. Mereka membuka tali ikat tangan dan kaki Oda serta karung di wajahnya. Betapa terkejutnya orang-orang itu melihat wajah Oda yang sudah hancur separuh wajah. Sebelah matanya memerah dan kehilangan pupil matanya. Meskipun wajahnya telah hancur, orang-orang itu telah mengenali kalau itu adalah Oda dan segera membawa tubuhnya ke rumah Oda. Tangis dan jerit pecah saat ibu, bapak, dan adiknya melihat kondisi Oda yang sudah tak karuan. Sementara waktu Oda dirawat dan tidak diizinkan untuk pergi ke rumah bordil. 1 minggu setelahnya, luka di wajahnya Oda sudah mengering. Lebam-lebam di tubuhnya pun perlahan membaik. Oda termenung dalam kamarnya. Ia mencoba mencerna siapa orang yang tega berbuat hal ini padanya. Oda memandangi wajah di depan cermin. Ia menangis, kemudian mengamuk membanting cermin di depannya. Hanya menangis, menangis dan menangis. Dari pagi sampai malam, itu saja kegiatan yang dilakukan Oda. Bapak, ibu, dan adiknya pun sampai bingung harus berbuat apa selain menyabarkannya. Suatu malam, saat bapak, ibu, dan adiknya sedang tertidur lelap, Oda memutuskan untuk pergi ke rumah bordil. Dengan selai kain yang cukup besar, ia menutupi wajah dan kepalanya agar tak dikenali orang. Sambil mengendap, ia memasuki rumah bordil lewat pintu belakang. Matanya memutari seluruh area dalam rumah bordil. Sekilas, ia melihat salah seorang dari pria yang pernah memperkosanya masuk ke dalam kamar. Kamar itu ialah kamar milik Wati. Perlahan, Oda mendekati kamar Wati dan mengintip. Rupanya benar, dilihatnya Wati dan 3 orang pria itu tertawa terbahak-bahak sambil berbicara Oda. Mereka membicarakan mengenai rusaknya kecantikan Oda dan tentang hilangnya Oda dari rumah bordil, dan menceritakan tentang kejayaan Wati. Mengetahui bahwa ternyata temannya sendiri yang mencelakainya, emosi Oda menjadi meledak.
Ia menendang keras pintu kamar Wati hingga mengejutkan keempat orang itu. Oda berteriak keras diiringi dengan sumpah serapah, kemudian meraih gunting tak jauh dari tempatnya berdiri. Mendengar teriakan Oda yang nyaring, orang-orang di rumah bordil pun berlarian menuju kamar Wati, termasuk sekumpulan tentara Jepang sedang berpesta di rumah bordil itu dan merasa terganggu. Terlihat Oda mengacungkan pisau ke arah keempat orang itu. Melihat kejadian itu pula, para tentara Jepang dengan sigap berdiri di tengah Oda dan Wati. Orang Jepang itu berbicara bahasa yang tak mereka mengerti, sambil berteriak dan mengacungkan samurai ke arah Oda. Entah kehabisan akal atau karena emosinya tak terbendung lagi, Oda merangsek maju ke arah tentara itu. Bunyi pedang terdengar, darah mengalir. Kemudian, tentara yang lain menusuk punggung Oda dengan samurai dan menariknya keluar. Oda jatuh dengan posisi berlutut. Seorang tentara kembali mendekatinya. Oda melotot tajam ke arah empat orang itu. Sebelum napas terakhirnya, kupastikan kalian akan bersamaku di neraka. Oda berteriak untuk terakhir kalinya. Teriakan itu pula menjadi yang terakhir untuk kematian Wati atau Oda. Seorang warga berlari menuju rumah Oda dan memberitahukan kabar kepada kedua orang tua dan adiknya. Diiringi tangis dan jerit ibu Oda berlari menuju rumah bordil. Jerit dan tangis yang makin keras tatkala melihat kondisi anaknya. Tubuh Oda tergeletak dengan kepala terluka. Raung kedua orang tuanya memenuhi seluruh ruangan. Tentara Jepang sudah pergi sesaat setelah kejadian itu. Seisi ruangan hanya terdiam melihat sosok sepasang suami istri renta itu menangisi putrinya yang malang. Tak ada yang tahu alasan Oda menjadi senekat itu. Semua warga berpikir kalau Oda tidak bisa menerima kenyataan akan dirinya. Tak ada saksi atau kejadian malam menyedihkan di mana Oda mendapat perlakuan biadab. Oda kemudian dikuburkan dengan layak setelah dimandikan. Dan dari sinilah teror itu dimulai. Setelah malam itu, tak satu pun lagi warga maupun penghuni rumah bordil mengingatnya. Mereka semua menjalani aktivitas seperti biasa, karena tentara Jepang tidak peduli dengan kematian apapun. Tak ada ucapan duka, tak ada tangis, semua hanya kembali normal seperti biasa. Pak Joko masih duduk santai sambil menghisap rokok kretek yang dibelinya di warung dekat rumahnya. Pak Joko yang berprofesi sebagai tukang gali, malam itu hanya duduk di pos istirahatnya sambil menyesap kopi yang dibawanya dari rumah. Ia adalah orang yang membantu persiapan pemakaman Oda. Pikirannya malam itu menerawang, memikirkan kenapa anak sebaik Oda harus meninggal dengan cara setragis itu. Saat sedang asyik menerawang, telinganya menangkap suara tangis dari area pemakaman. Jantungnya berdegup cepat. Pikirannya langsung terbuyarkan karena suara itu. Matanya langsung menyusuri area pemakaman dari kejauhan. Matanya menyisir hingga menangkap sesosok wanita sedang duduk membelakanginya dengan posisi lutut kaki yang menutupi wajahnya. Melihat hal itu, Pak Joko sebenarnya takut, namun ia memberanikan diri mendekati wanita itu. Wanita itu juga menangis tepat di sebelah makam Oda. "Dik, kenapa malam begini menangis di sini?" tanya Pak Joko. Namun wanita itu tak bergeming dan tetap menangis. "Dik, ayo pulang, sudah larut malam. Tidak baik berkeliaran di pemakaman jam segini," ucap Pak Joko. Akhirnya wanita itu memperlihatkan wajahnya, dan ternyata itu adalah adiknya Oda, Mirna. "Di Mirna, kenapa malam kesini toh?" ucap Pak Joko yang merasa lega kalau wanita itu bukan hantu. "Saya kangen sama kakak Pak Joko," ucap Mirna sambil menyeka air matanya. "Ya sudah, nanti kalau sudah selesai langsung kembali ke rumah ya Dik, sudah larut," ucap Pak Joko lagi. Mirna mengangguk. Kemudian Pak Joko duduk kembali ke pos istirahatnya. Kurang lebih 10 menit Pak Joko duduk di pos istirahatnya, tercium aroma melati bercampur anyir yang kuat. Pak Joko sudah terbiasa jika dengan bau-bauan seperti ini, apalagi dia bekerja di area pemakaman.
"Terima kasih ya Pak." Suara itu datang dari belakang Pak Joko. Pak Joko berbalik berucap, "Iya, sama-sama Dimir." "Setan!" Pak Joko berteriak keras. Di hadapannya berdiri sosok Oda dengan menenteng kepalanya sendiri. Dengan tangannya melambai-lambai dan kepalanya tersenyum selebar, Pak Joko pingsan. Pagi harinya, berita itu tersebar di seluruh kampung. Berita tentang Oda yang muncul di area pemakaman. Wati dan 3 orang temannya pun mendengar berita itu dari salah seorang pengunjung rumah bordil. Namun mereka hanya menertawakannya. Berita itu juga sampai ke telinga orang tua dan adiknya Oda. Ibunya hanya bisa menangis mendengar berita itu. Mirna yang malam itu jelas-jelas ada di area pemakaman kebingungan. Ia bahkan tidak melihat adanya arwah Oda muncul. Malam harinya, aktivitas kampung dan rumah bordil tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang benar-benar menanggapi munculnya arwah Oda. Semua berita itu hanya dianggap angin lalu. Pak Raimin yang bertugas sebagai pengelola rumah bordil malam itu pergi ke warung untuk membeli minuman yang stoknya mulai sedikit. Jarak warung dan rumah bordil kurang lebih 500 meter. Seperti biasa, Pak Raimin menuju warung dengan mengendarai motor pemberian tentara Jepang. Setelah selesai berbelanja, Pak Raimin pun memutuskan untuk kembali ke rumah bordil. Di tengah perjalanan, sepeda motor yang dikendarai Pak Raimin mogok. Sekitar 10 menit Pak Raimin mencoba menyalakan motornya, namun tak ada hasil. Angin malam mulai berhembus dan membuat tengkuk Pak Raimin merinding. Di tengah-tengah sedang mencoba menyalakan motornya, ia kembali teringat kisah tentang Pak Joko yang didatangi arwah Oda. Pak Raimin pun mulai ketakutan, karena ia juga menjadi saksi di malam Oda tewas. Namun ketakutannya sedikit mereda setelah melihat seorang ibu-ibu yang sedang menuntun sepedanya. Sepertinya ibu itu baru kembali dari bekerja. "Bu, bisa bantu saya sebentar?" tanya Pak Raimin. "Bantu apa Pak?" tanya ibu itu balik. "Ini bantu ngegas motor saya yang ngengkol starter motornya," ucap Pak Raimin. "Baik Pak," ucap ibu itu. Di tengah-tengah sedang sibuk menginjak engkol motornya, angin malam kembali berhembus, diiringi bau busuk dan anyir. Kembali bulu kuduk Pak Raimin berdiri, namun ia tetap berpikir positif. "Bagaimana di rumah bordil Pak?" tanya ibu itu. "Semuanya masih berjalan aman kok Bu," sahut Pak Raimin. "Bahkan setelah kejadian tewasnya Oda?" tanya ibu itu lagi. "Iya Bu," nada Pak Raimin sedikit berubah. "Kira-kira dengan penampilan saya ini bisa tidak ya saya ikut kerja di rumah bordil Pak?" tanya ibu itu lagi. Tak lama dari itu, motornya Pak Raimin pun menyala. "Alhamdulillah," kata Pak Raimin. "Nanti kalau ibu mau, besok pagi coba datang saja ke rumah bordil," kata Pak Raimin lagi. "Benar Pak?" tanya ibu itu lagi. "Benar Bu Oda," ucap Pak Raimin seraya berbalik, karena ibu itu yang ternyata adalah Oda. "Bapak yakin saya masih bisa ikut di rumah bordil dengan tampilan seperti ini?" ucap arwah Oda sambil melotot. Oda muncul dengan penampilan leher yang nyaris putus, senyum terkekeh di wajahnya. Pak Raimin langsung ambil langkah 1000 meninggalkan motornya. Lagi-lagi, kabar tentang teror arwah Oda yang gentayangan kembali tersebar ke kampung. Namun kali ini, para warga mulai menganggap ini hal serius. Ada juga sebagian warga yang menganggap itu halusinasi orang-orang saja. Beberapa minggu setelah kejadian Pak Raimin, teror arwah Oda mulai menjadi-jadi. Setelah selesai Isya, arwah Oda berkeliling mengetuk pintu rumah orang-orang di kampung. Hal ini semakin lama, semakin mengganggu warga kampung. Saat malam di rumahnya Oda, bapak dan adiknya melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, malam itu, hanya ibunya Oda yang sibuk bolak-balik membuka tirai jendela di ruang tamu. Secara perlahan, aroma bunga menyeruak di dalam rumah Oda. Aromanya sangat wangi dan segar. Mencium aroma itu, ibunya Oda langsung berlari ke depan ruang tamu dan membuka pintu. Benar saja, di kursi teras tengah duduk Oda dengan penampilan yang sangat cantik. Malam itu, Oda muncul dengan pakaian terakhirnya saat tewas di rumah bordil, namun dalam keadaan yang sangat bersih dan rapi.
Ia juga terlihat anggun malam itu. Bapak, ibu, dan adiknya Mirna terkesima dan tanpa sadar meneteskan air mata rindu sosok Oda. "Neng, ibu, bapak, dan Mirna rindu sekali sama Neng," ucap ibunya sedikit terisak. "Oda juga rindu sama bapak, ibu, dan Mirna," ucap Oda tersenyum. "Ayo masuk sebentar, Neng," ucap bapaknya Oda. "Dik, kakak minta tolong, kamu jaga ibu dan bapak ya," ucap Oda sambil mengusap kepala adiknya. "Iya, Mbak, Mirna janji akan menjaga ibu dan bapak," balas Mirna sambil menyeka air matanya dengan lengan. "Jangan ikuti jalan kakakmu ini. Bagaimanapun, carilah pekerjaan yang lebih baik," timpah Oda lagi. Mirna mengangguk. Oda kemudian berjalan sedikit menjauh dari mereka bertiga. "Bapak, ibu, Oda pamit ya," ucap Oda sampai perlahan menghilang dari hadapan mereka. Tidak ada teror dari Oda malam itu. Hanya ada isak tangis dari orang tua Oda dan adiknya. Dan dari sinilah pembalasan dendam Oda akhirnya dimulai. Seorang pria baru saja keluar dari rumah bordil dalam keadaan mabuk. Pria itu adalah salah satu pria yang terlibat dalam tragedi yang berakhir dengan kematian Oda. Nama pria itu Arman. Malam itu, kepalanya sangat berat sekali karena minum terlalu banyak. Ia berjalan sempoyongan menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, Arman melihat sosok perempuan cantik dan melambai seolah memanggil dirinya. Aroma wangi dari perempuan itu memanjakan hidung Arman. Tubuh yang molek dan wangi membuat Arman semakin tak sadarkan diri. Ia berjalan dengan cepat menuju perempuan itu hingga saat semakin dekat, perempuan itu berubah menjadi wujud sosok tanpa kepala. Ternyata itu Oda. Aroma wangi langsung berubah menjadi bau anyir yang memuakkan. Melihat itu, Arman ketakutan dan berusaha berlari menjauh. Namun naas, Arman terpleset hingga terjatuh. Malam itu, Arman tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Setelahnya, Oda perlahan menghilang. Pagi harinya, seisi kampung dihebohkan dengan penemuan mayat Arman. Ada yang menganggap itu kecelakaan dikarenakan bau alkohol yang kuat dari mulut Arman. Dan ada pula yang menganggap itu perbuatan Oda. Tak ada yang tahu. Yang jelas, peristiwa itu dianggap serius oleh warga. Malamnya, dua orang pria yang tersisa dan Wati sedang berada di rumah bordil. Mereka membicarakan kematian Arman yang mengenaskan. Apakah itu disebabkan oleh Oda? Ataukah memang murni kecelakaan? Daripada pusing, lebih baik kita mabuk aja, ucap seorang dari pria itu. Restu dari Sadiman. Itulah nama dua orang pria itu. Tengah malamnya, mereka berdua beranjak dari rumah bordil dengan keadaan sempoyongan. Mereka pergi menuju rumah Pak Raimin untuk mengambil bayaran mereka sebagai penjaga rumah bordil. "Man, tunggu bentar, aku kencing dulu," ucap Restu sambil berjalan ke pinggir jalan. "Iya buruan, ntar Pak Raimin keburu tidur," ucap Sadiman. Saat sedang asyik buang air kecil, Restu mendengar suara dari balik semak. Belum selesai menelaah suara apa itu, tiba-tiba Restu merasakan sesuatu yang perih di kemaluannya. "Ah, Man, tolong Man," teriak Restu. Sadiman pun langsung berlari menuju Restu. Sadiman melihat ada sejenis cairan pekat di kemaluan Restu. Ternyata cairan itu merupakan cairan dari getah pohon yang jika terkena kulit manusia menyebabkan perih dan gatal. Belum juga bisa berbuat apa-apa untuk menolong. Kepala Sadiman terkena pohon. Di tangannya Oda menggenggam sebuah batu besar dan langsung menghajar Sadiman kala itu. Melihat pemandangan itu, Restu yang tengah tersungkur dan menahan sakit pun semakin ketakutan. "Oda, ampuni aku Oda. Ini semua rencana si Wati Oda," ucap Restu seraya berharap belas kasih. "Di mana belas kasihanmu saat memperkosaku?" Oda bertanya balik pada Restu. Belum juga mengeluarkan kalimat berikutnya, Oda langsung
melempar batu ke arah Restu. Lagi-lagi pagi harinya warga kampung geger dengan penemuan 2 mayat dengan kondisi mengenaskan. Akhirnya kesimpulan warga ini semua memang perbuatan Oda yang menuntut balas dendam. Kini hanya tersisa Wati seorang diri. Semenjak tewasnya 2 pemuda ini, Wati mulai dijauhi semua warga. Wati yang ketakutan dan gelisah akhirnya pergi ke rumah seorang dukun dan meminta jimat perlindungan. Setelah mendapatkan jimat itu, dirinya menjadi sedikit lebih tenang. Malam harinya, Wati seperti biasa di rumah bordil melanjutkan pekerjaannya. Malam itu, pelanggan Wati cukup ramai hingga ia sedikit terlarut dan melupakan tentang horor Oda. Saat sedang asyik berhubungan badan dengan pelanggannya, tiba-tiba bau anyir dan busuk memenuhi kamar Wati. Baunya sangat mengganggu hingga pelanggan Wati pun pergi dari kamarnya. Saat Wati sedang merapikan pakaiannya, tiba-tiba pintu kamarnya tertutup dengan keras dan terkunci. Seketika, pikiran Wati dipenuhi dengan pikiran tentang Oda. Dan benar saja, sosok Oda muncul di tengah kamar Wati. "Mau apa kamu, Oda?" teriak Wati keras. "Aku mau membalaskan dendamku kepadamu, wanita biadab," ucap arwah Oda dengan wajah berang. "Kau memang pantas mati, Oda, karena sudah mencuri pelangganku," balas Wati. Saat Oda melayani maju, Wati mengeluarkan jimat yang disimpannya. Oda langsung terpental, seperti ada yang menghalanginya. Melihat itu, Wati tertawa puas sambil berkata, "Kau tidak akan bisa menyakitiku." Pintu kamar pun terbuka dan Wati segera berlari keluar. Sesampai di lantai bawah, Oda kembali muncul menghalangi jalan Wati. "Kau masih mau menantang, Oda? Kau tak takut akan kubakar?" ucap Wati sombong. Arwah Oda hanya diam. Tiba-tiba, lampu itu di rumah bordil nyala mati seperti tidak stabil. Seorang Wati tak dikenal tiba-tiba berlari ke arah Wati dan menyerangnya. Wanita itu ternyata dikendalikan oleh Oda. Wanita itu berusaha menusukkan gunting yang dipegangnya ke arah Wati. Wati menghindar kejadian itu membuat keributan. Seluruh penghuni rumah bordil pun berhamburan melihat Wati. Mereka kebingungan dengan kejadian itu. Wati diserang wanita tak dikenal, namun sambil meneriakkan nama Oda. Orang-orang berpikir bahwa itu perbuatan Oda. Dengan susah payah, akhirnya Wati berhasil merebut gunting dari tangan wanita itu dan menjatuhkannya sampai pingsan. "Bangsat kamu, Oda, kau akan hancur dan kukirim kau ke neraka malam ini," teriak Wati berang. Wati semakin menggila. Mendengar kejadian itu pula, beberapa tentara Jepang yang ada di rumah bordil malam itu keluar dari ruangannya. Melihat kondisi rumah yang berantakan dan Wati dengan gunting di tangannya, para tentara Jepang itu jadi berang dan sangat marah. Mereka langsung mendekati Wati dengan samurai di tangan masing-masing. Wati yang terlihat itu pun langsung menodongkan gunting ke arah tentara Jepang itu. Terdengar tentara Jepang itu berteriak, mengisyaratkan Wati harus membuang gunting itu. Arwah Oda muncul di belakang para tentara Jepang itu. "Mati kamu, Wati!" Wati berteriak seraya maju menerjang ke arah Oda yang ada di belakang tentara Jepang. Tentara Jepang yang lain bergerak ke sebelah badan Wati dan memukul punggungnya berkali-kali. Kemudian tentara Jepang yang terakhir pun memukul Wati. Wati mati dengan kondisi sama seperti Oda. Melihat itu, Oda tersenyum puas dan menghilang menuju gelap malam. Mengelaknya Oda itu pula yang akhirnya mengakhiri kisah ini, dan teror pun berakhir.